Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada hari ini kita sudah bisa kumpul dalam acara kita Bacot Berbagi cerita orang Karawang. Saya Dede Mulyana dan rekan saya Bung Ardawi Sumarno dan rekan-rekan dari Bacot. Alhamdulillah kita dapat kesempatan buat berjumpa dengan Pak Sekda, Pak Ajak MSI. ya. Dan kebetulan ada kebanggaan tersendiri nih. Ternyata ayah kita, orang tua kita ini juga pesilat. Jadi giro silat muncul ketika saya tahu bahwa bapak ini adalah seorang pesilat juga. Ngomong-ngomong, Pak Haji, saya itu dari tadi mikirin, Pak Haji, untuk para pesilat ada panggilan khusus atau gimana? Enaknya kita manggil apa nih buat para pesilat ke Pak Haji? Bapak udah umum banget gitu. Ayah atau gimana? Akang aja. Kalau sebut bapak itu kayak bapak-bapak Purni. Sebut abang kayak orang tua. Akang lesben. Siap. Panggilan akrab untuk para pesilat nih. Ajam lah ya, Ajam, kayak Jamuri. Terima kasih. Singkatan aja Jamuri lah. Kali ini Bacot akan menggali dan menguak banyak tentang silat di Kabupaten Karawang pada orang yang tepat, dan beberapa aspek silat yang akan kita gali dari beliau. Terutama secara eksplisit saya pernah membaca literasi silat pertama kali secara jelas itu pada tahun 1922. Ada Pak Buron PS, pencak silat, yang sekarang itu jadi Partisan Siliwangi, Pejuang Siliwangi. Bahkan kalau saya ketemu anggotanya, PS itu bisa jadi pecinta sholawat, bisa jadi pejuang sunnah. Nah, ini seperti apa Pak Haji? Terkait sejarah silat di Kabupaten Karawang ini sangat-sangat lengkap nih dengan PS Amapura Direja. Gini ya, silat itu kan intinya bela diri ya. Ketika kita seminar kemarin ya, bela diri itu kan ada pada fase-fase zaman kerajaan dulu, kemudian juga termasuk juga fase zaman perjuangan sebelum kemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan, yang kemerdekaan dan pasca sekarang dalam pembangunan ini. Jadi tetap ya pada intinya silat itu identik dengan bela diri. Ya. Kemudian tadi tanyakan kaitan dengan PS ya. PS itu kan sebenarnya didirikannya itu tahun 1922. Sebenarnya pergerakannya itu
setelah Budi Utomo 192 gitu kan, Budi Utomo ya. Kemudian para orang tua kita ini khususnya pada waktu itu kan, kalau berbicara Kerawang itu bukan hanya Kerawang seperti sekarang, Bekasi ya, Kerawang, kemudian Subang, Purwakarta itu bergabung, itu wilayah Kerawang ya. Hanya tahun lanjut ya. Ada ya, kita break dulu. Oh, ya. Kalau berbicara tadi tanyakan kaitan dengan Pencaksilat ya, Pak Buron Patisan Siliwangi, itu kan memang ini didirikan sebenarnya, yang didirikan tahun 1922 itu Patisan Siliwangi oleh Raden Oce Puradireja, itu di Segalaherang. Ketika waktu itu Segalaherang masih masuk Kerawang. Nah, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi sampai Cakung. Kalau Bekasi sampai Cakung, kalau di sananya Segalaherang masuk ujung Karawang sebelah timur, dan didirikan di Segalaherang oleh Ahmad Puradireja atas dasar kesepakatan waktu itu. Sekolahnya diantaranya Kiai Haji Jenderal Mustafa Cirebon Girang, kemudian juga Ki Saktif sama Ki Saktif itu Banten ya, Cipojang Banten, dan Ki Hasan Basri itu Saketi Banten. Jadi itu teman-temannya Ahmad Puradireja yang menyepakati membuat Patisan Siliwangi. Jadi pergerakannya pada waktu memang diawali ya, sebelumnya kan setelah pergerakan Budi Utomo kan tidak ada pergerakan ya. Nah, diawali dengan berpikir kumpul ya, awal penjajah berpikir dulu kumpul, jadi pancakaki silaturahmi PS itu awalnya, pancakaki silaturahmi PS itu. Jadi pancakaki silaturahmi ya, yang tadi itu sepuh-sepuh itu pendiri itu. Nah, kita akan membuat apa nih? Kemudian tidak ada, dan dengan tentunya masing-masing kan punya pengikut ya. Kemudian tidak hanya kegiatan pancakaki silaturahmi, kemudian ya ada kegiatan keagamaannya ya. Jadi pasukan sholawat ya. Nah, pasukan sholawat ya, pecinta sholawat, pasukan sholawat ya. Jadi itulah ya, setiap ada pertemuan selain silaturahmi maka membaca sholawat di berjamaah. Jadi dia baca sholawat ya, karena Ahmad Puradireja itu bagian juga, beliau juga apa ya, dalam tasawuf ya, sufi. Nah, kemudian barulah berpikir ini pergerakannya sebuah organisasi ya. Jadi kan belum organisasi, belum bergerak organisasi. Kan setelah sholawat itu kan masa diam ya, masa diam ya. Jadi harus gerak, harus latihan. Nah, siapa nih? Semua juga punya bela diri, punya silat. Nah, ya. Dilatihlah yang ikut jemaah sholawat itu pencaksilat. Jadi PS pencaksilat itu kan ya. Nah, pencaksilat. Nah, dilatih pencaksilat. Jadi mulai pancakaki silaturahmi, pasukan sholawat, pencinta sholawat, kemudian pencaksilat. Setelah itu sepakat semua membangun organisasi Patisan Siliwangi. Ya, karena kan ini katanya hal-hal yang dilakukan oleh dulu orang tua kita Siliwangi ya, kegiatan seperti ini. Jadi membuatlah Patisan Siliwangi. Patisan ya waktu itu ya bagian dari Titisan Siliwangi lah, aku semua. Jadi yang Sili Asu, Sili Asi, Sili Asa, itu kan semua satu sama lain saling membangun kebersamaan. Kemudian ya perkembangannya kan Patisan Siliwangi itu ya memang mengajarkan silat dan tasawuf ya. Ama itu senantiasa orang itu harus belajar silat. Tentunya kan satu apa? Ini rahasia. Tentunya kan untuk ternyata kan diarahkan untuk berjuang. Bagaimana merebut kemerdekaan dan terus ketika Belanda ya, kemudian menyerah, Belanda kemudian diganti penjara oleh Jepang. Kemudian pada waktu itu Jepang menjadi Indonesia kan, kebesaran Jepang itu menyiapkan tentara-tentara ya, yang mungkin Indonesia kan diiming-imingi merdeka, maka tentara dijanjikan kemerdekaan. Maka pada waktu itu
dikumpulkan para guru silat, ya, di Banten, di Cirebon, ya, di Bogor, itu tempatnya di Bogor. Di Bogor. Disepakati siapa yang menjadi guru utama peta. Maka yang menjadi guru utama peta adalah Ahmad Puradireja juga. Ya. Jadi guru utama peta itu Ahmad Puradireja, ya. Jadi tempat 3 ya maksudnya, tempat 3. Jadi itu yang hafal betul, Laksamana Maeda hafal betul, ya. Dan waktu asisten Laksamana Maeda yaitu itu sudah apa? Yang orang Kerawang teh. Bukan Ahmad Subagio. Nah, apa? Jadilah guru utama tentara peta. Ya. Dan sebenarnya tentara peta itu, walaupun bagaimana itu tentara yang dibangun oleh Jepang, tetapi gurunya Indonesia dan itu kolaborasinya dengan pra TNI sebenarnya. Ya, TNI. Dan Ahmad Pura juga bagian dari guru-guru tentara-tentara pada waktu itu. Ya. Pada zamannya. Misalnya HR Darsono, Jenderal HR Darsono. Kemudian Umar Uda Harikusuma, Ibrahim Haji, kemudian yang saya lupa lagi tuh, yang ada patungnya di BNI itu ya, BNI Cikampek, ada 3 patung, Suto Kunto, terus ada satu Kolonel Murpeni ya, itu Murpeni, itu muridnya Ahmad Pura semua itu kan. Mereka berlatih silat itu ke beliau, berlatih ngaji, tasawuf, keyakinan, ya, termasuk juga latihan bela diri, ya, Ahmad Pura ya. Jadi perkembangan silat, tentara juga latihan silat, kemudian juga beliau jadi satu guru utama dan tetap banyak silat-silat juga khususnya yang menjadi orang-orang yang murid beliau. Tetapi beliau tidak menutup juga bangunan-bangunan pembuka. Ya, kan ada juga ada lain ya, seperti yang dari mana silakan. Jadi tetapi sangat menghargai kepada Ama. Pada waktu Ama itu sangat dihargai sekali juga, sangat dihargai. Jadi begitu akhirnya bergabunglah para pesilat ini yang berbagai peguron dalam suatu kesepakatan untuk bagaimana skenario memerdekakan Indonesia. Sebenarnya di Kerawang, ini tidak Kerawang nih, saya mendidiknya di Kerawang. Jadi itu semua ya tentunya kan sudah dipersiapkan dari awal, petanya sudah disiapkan, ya. Kemudian ya organisasi Partisan Silang itu kan sebenarnya kan organisasi wadah, dan anggotanya itu ada di mana-mana. Kemudian ada di TNI, ada di pesilat, ada di peta, ya, ada juga di kalangan ya kalau sekarang birokrat lah, pemerintahan. Ya, dulu kan masih ada Demang, ya, pas kalau nggak salah saya pernah melihat, saya melihat tanggal 2 Juli itu Ama ya memerintahkan 2 Juli 45 memerintahkan membuat peta ke yang namanya Kapten Maslin. Jadi sebenarnya Maslin itu komandan pembina sebenarnya, komandan berkon di tentara peta di Ngajenglok. Dulu kan kalau kita lurus ya, sebenarnya itu kan markas peta itu. Yang dari Kerawang ya lurus ya, sebelum ke kanan ke Pedas. Itu markas peta. Kan dulu kantor Ramil di situ. Ya, kantor Ramil. Itu markas peta di situ. Ya. Markas peta di situ, kalau sekarang udah hilang. Jadi Pak Masin itu disuruh buat peta Jakarta dengan Ngajenglok. Itu ada, saya lihat tanggal 2 Juli. Ya, 2 Juli petanya. Jadi peta ini mana Bekasi, kemudian Tanjung Pura yang belok Ngajenglok sampai ke mana buat ke rumah Yogisong. Berarti di persiapan awal sudah dipersiapkan setelah saya hilang itu. Ya itu kan, dan pada waktu itu ya dan saya ingat tanggal 2 Juli itu ternyata kan ulang tahun Partisan Ciwangi. Ya, pas 2 Juli. Oh, ternyata saya kemarin ulang tahun Partisan tanggal berapa? Tanggal 2 Juli, Pak. Saya lihat petanya tanggal 2 Juli. Ya. Jadi Juli Agustus kan. Dan ternyata skenario Bung Karno dibawa karena Amapura disahkan guru Bung Karno. Burus kecuali Bung Karno. Bung Karno itu berguru juga ke Amapura ya. Ternyata bukan hanya Bung Karno. Itu saya mendengar dari sekretarisnya masih ada nih.
Pak Tatang. Ya. Abah Tatang itu ada sadama tuh, bisa ditanya nanti ke beliau. Cuma beliau nggak pernah ngomong, diam aja. Itu sudah sama, Bro. Saya cerita dengan saya gini, beliau kan pernah kerja di Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri itu Hamengkubuwono. Setelah Hamengkubuwono, saya Menteri Luar Negeri. Dan beliau berhenti bekerja, maksa, dilarang, gitu kan? Karena beliau harus ikut ke kampung. Begitu, kamu kenapa begitu? Enggak bisa, kamu harus kerja sini. Begitu ceritakan, saya harus minta orang tua, kepada guru, siapa guru? Saya ucap kepada udah tunggu dia semua. Ya, akhirnya kan disuruh saking menghormatinya, karena memang minta aja, karena memang ya beliau dulu pergerakannya, cuma kan beliau itu tidak gila hormat, tidak pangkat, tidak apa itu kan, dan pergerakannya sangat silent sekali ya. Kenapa silent? Kenapa sekarang intelijen jalan? Bung Karno dibawa ke Kerawang aja kan, orang katanya para pemuda di Jakarta, siapa yang tahu Mas Nengok? Kerawang. Orang lu jalan itu jelek ya? Jelek, jalan Mas Nengok jelek. Oh, baju kayak kecil lagi, ya kayak sekarang. Apalagi jalan di dalam. Ternyata mereka udah pisahkan tentara kota itu anak buahnya, ya. Dan markasnya yang disebut Tangkil. Ada markas Polidaya. Ada markas kota di sana. Kemudian juga di yang mau Polidaya itu ada jembatan tuh. Sambung ada SD. Ada SD itu. Di situ juga ada paling tua itu. Nah itu bagian juga skenario. Ya, bagaimana kalau Bung Karno nanti akan dibawa kemana-kemananya juga. Dan terjadilah tanggal 15 Agustus Bung Karno dibawa ke Kerawang, ke Nasdengkot. Dan yang membawanya ya, orang Kerawang, anggota PETA, dan merupakan juga ya anggota PETA itu identik dengan anggota Pak Besar Siliwangi waktu itu ya. Itu ayahnya Pak Asep Haryadinata, dulu mantan Kabag Umum, terus beliau di Sekwan, sekarang pensiun. Saya tanya ke Pak Asep Haryadinata, Kang, itu waktu bawa Bung Karno dengan keluarganya, tahu nggak Bung Karno yang dibawa? Nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan serahasia itu gitu. Itu serahasia, itu intelijennya. Jadi nggak tahu. Beliau siapa yang nyuruhnya? Ya orang Kerawang juga. Kayaknya Pak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo gitu kan. Karena Ahmad Subarjo bagian juga tahu. Dulu anggota Pertarik. Nah, jadi kamu orang Kerawang bawa mobil nanti. Dan mungkin yang mendampingi Ahmad Subarjo atau siapa nggak tahu. Ya. Ayah cuma bapaknya cuma bilang gini, Kang, ada saya bilang, bilang maju ke Kerawang. Tadinya kan disiapkan di alun-alun. Orang alun-alun itu orang kaum udah menyiapkan bahwa Bung Karno itu akan dibawa ke alun-alun. Siap nyambung. Nah, kemudian juga di stasiun kereta api Kerawang udah disiapkan. Berarti orang Kerawang udah tahu duluan. Ya, yang membuat aktor intelektualnya itu saya dengar juga. Ternyata hubungannya memang semua, ya. Dahlan Abdullah itu temannya Pak Oding Sukadipura, ya, ayahnya Ferdinand tadi, ya, sebagai Demang, ya, gitu kan, Demang Minister ya waktu itu. Kemudian Ahmad Subarjo juga rumahnya di situ, ya. Jadi mereka udah mempersiapkan, jadi di awal udah siap, pembunuhnya udah siap, di stasiun udah siap. Ternyata belum tengah singkong. Mereka nggak tahu saya. Oh, jadi tengah singkong kan diam-diam, gitu. Hanya ada peta aja. Dan di sana itu dengan sengklok, supir itu hanya disuruh belok kiri, belok kanan, lurus. Kata Pak Asep ini, si bapak nggak tahu, hanya lurus, berhenti, udah, kamu pergi, suruh pergi. Suruh pergi. Akhirnya dia pergi, dan dia dengan sengklok itu juga, dia besok nggak tahu, suruh keluar. Nggak tahu, itu terdapat di sana itu keluar, langsung masuk Bung Karno sama keluarganya disimpan di situ. Orang sekitar semua nggak tahu Bung Karno. Keamanan ya, keamanan putra terbaik bangsa pada waktu itu ya. Jadi sama keluarganya. Jadi yang jaga sama orang nggak masuk juga, karena itu kan situasinya kata Pak Masrin masih bercerita ke keluarganya. Saya kan ngorek-ngorek terus ya. Nah, udah itu kan jadi kesepakatan. Bung Karno baru nggak mau, tetap nggak mau, masih nunggu nanti di Jepang ngasih. Cuma kan, nah ini ada cerita juga, nggak tahu benar. Katanya Bung Karno
dibawa ke itu Sambo. Pinggiran sawah Sambo itu saya pernah dengar juga dari Iya. TVN. Nah, Dewsen ya betul ya. Iya. Nah, ke SD Sambo SD. Betul. Bertemu dengan apapun. Bertemu dengan karena kan di Tangerang ada pasukan itu tadi itu, ya di Batu Jaya ada markas. Nah, dibawa ke sana Bung Karno, diajak ngobrol, ya Bung Karno tetap masih ragu, akhirnya sampai amal kalau tidak memerdekakan tanggal 17 negara Indonesia bakal dikuasai oleh orang. Gitu kan. Jadi akhirnya kan saya minta Bung segera mereka. Akhirnya Bung Karno siapa yang akan mempersiapkan? Nah dikumpulkan di sana dengan Ikhlas. Kebetulan akhirnya kan Muhammad Hatta datang, Ahmad Subarjo datang, semua di Tugu Pembulatan Nasional itu kan itu markas kota dulu itu. Yang sekarang jadi Tugu gini, itu markas kota. Markas kota di situ, markas kota itu. Maka Bung Karno nanya di situ kan siapa yang mempersiapkan kemerdekaan? Kata Ahmad Subarjo, saya sudah siapkan. Ya, saya sudah siapkan sudah-sudah. Nah, dengan Bung Hatta, gimana? Dikasihkan konsep proklamasi kemerdekaan. Ada yang saya dicoret. Nah, di situ coretnya, diketikkan Jakarta. Ya, kemudian kan di Depok pernah bocor. Ya, langsung teriak-teriak, tangan 16. Udah merdeka, udah berkibar merah putih kan dikasih tanggal 16 sore dengan bendera dari kertas wajib merah putih semua warga ya, sudah. Nah, jadi hanya Bung Karno ke Jakarta, kemudian ya dipersiapkan semua, Ahmad Subarjo mempersiapkan dengan Muhammad Hatta pemuda semua nanti itu mempersiapkan. Nah, ternyata yang kalau sekarang kan undangan gampang kan, dulu kan yang ngundang dipegang saat itu siapa sampai ribuan gitu masa ya. Ternyata juga itu orang Karawang aktornya Haji Endang, mertuanya Haji Oking itu kepala pasar Kramat Jati dan Senen. Ya yang yang di depan pemuda, yang di belakangnya pedagang pasar. Kan gampang ngomongin pedagang pasar. Besok mau libur. Indonesia merdeka lu datang ke Jakarta, tapi lu udah gak dagang. Semua kan pedagang pasar itu. Jadi bergabung dengan itu kejadian hanya 2 hari. Sekarang ada WA kan gampang kumpul. Berarti udah dipersiapkan ini ya. Tokoh-tokoh ya kayak Keng Ali ya, Hizbullahnya dengan Ahmad Tengku, kemudian ya pemerintahannya Dahlan Abdullah wali kota DKI Jakarta dengan Odin Sukadipura ya gitu kan. Dan ya tokoh-tokoh ini Amapura Direja, Guna Ahmad Subarjo juga asisten Laksamana Maeda ya. Boleh kan ada asisten Laksamana Maeda yang minta untuk segera merdeka. Jadi nanti sudah tanggal 15 merdeka. Kemudian cukup itu ya. Karena AMA itu juga tanggung jawab bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini. Ya, kejadian-kejadian di Karawang itu kan ya apa? Peran itu sudah ada peran Nyawangi ya. Saya merdeka sendiri. Oh, bangsa. Kira ada siapa yang lewat? Sendiri ngomongin apa? Ini. Nah, gini kan gua Kaget. Kayak aneh-aneh aja nih. Waduh, gua tak biasa kayak gini nih kan. Karawang kembang. Ini memang ternyata apa ini? Langsung aja. Ada yang hadir. Ada yang hadir ya. Memang ada yang hadir. Iya. Coba kan minta banyak bang ini, minta banyak ini. Ya gitu. Nah itu ya. Kemudian ya di antaranya kan pasca kemerdekaan itu ya Abang Mas berjuang ya. Menyiapkan semua ya tentara-tentara peta pejuang itu rakyat pesilat dengan ini. Dan pesilat juga ya di Cikampek. Pergerakan itu banyaknya di Cikampek. Gerakan perjuangan banyak di Cikampek. Sok lihat sekarang. Pesilat juga disebutnya banyak di Cikampek gitu. Kayak Pati Giring. Terus ada itu kan pesilat yang lama tuh ada perguruan apalagi ya di itu Kilat Mas. Itu ada sebelah sana tuh. Cikampek sampai Tirtamulya ya, Rangasari jadi Sari itu pergerakannya. Itu karena pergerakannya karena Cirebon, Karawang, Subang di sana. Sama bahkan di sana membuat satu lapang PI ya. PI itu kan pasukan inti ya. Jadi pasukan ini jadi ngegabung dengan tentara ya. Manunggalnya, nah itu manunggalnya TNI dengan rakyat itu dengan pesilat oleh Amapura Direja ya, dan adanya di Kodam Siliwangi itu Kodam 4 belum berapa ya, Kodam 3 jadi adanya Siliwangi karena kan waktu itu pangdamnya kan Hayat Laksono dan
pesilat Partisan Siliwangi setiap latihan silat kemudian ditalkin, diijazah kan, dulu mah ditalkin, kalau bahasa sekarang ditalkin ya, kalau mereka ditalkin diijazah, ya, dan dapat surat, ya, dari tahun 50, ya tahun 40, dapat surat telah lulus belajar silat dan ngaji. Dengan guru utama Raden Ojo Gereja mengetahui HR Ekol HR Darsono Pangdam yang tangannya bersertifikat dibawa kemana-mana laku katanya, kata aki-aki itu, kata orang-orang yang masih hidup ya, muridnya amal ya. Dan kejadian waktu itu kan bersatu tuh dengan TNI ya, gabung, dan semua beliau dituakan oleh tentara itu, tentara dituakan. Bahkan ketika hijrah tentara Siliwangi membantu waktu hijrah ke Jogja, ya, kan di Pangkalan. Kekurangan beras, Amapura yang minjemkan, belum dibayar tuh sama tentara kalau dia ngomong. Ada arsipnya, pinjam beras berapa puluh ton, kalau nggak puluh 30 ton, 30 ton kalau nggak. Pinjam beras untuk perjuangan, memang kasih kan? Memang beliau kaya, ya, beliau kaya, orang kaya, dan dikasihkan oleh Amapura Gereja untuk membantu perjuangan ya, pada waktu untuk logistik tentara. Dan sana kejadian termasuk pengaman di Kerawang ya, kalau kita sekutu begitu Indonesia merdeka, sekutu nggak puas ya, nggak puas, ingin menguasai Indonesia. Dan Jepang udah ini, Belanda udah nggak ada, nah sekutu ini saya begini. Ternyata kan udah terdengar sama Amapura Gereja, udah terdengar. Jadi yang menghadapi sekutu itu ketika nanti ada truk tentara, panser atau apa, gitu kan mau masuk ke Bandung, ya, mau ke Jawa. Kan lewatnya lewat ini. Kalau nggak lewat kereta kan lewat darat, ya. Lewatnya lewat Jakarta, lewat Bekasi, Cakung, dan Kerawang. Itu dihadangnya oleh pesilat, dihadangnya oleh pesilat. Jadi benar-benar oleh pesilat. Jadi tidak oleh tentara, ya. Pesilat yang maju, kemudian orang kan kalau pesilat itu kan nggak kelihatan rakyat, ya. Kelihatannya pakai sarung gini, ya, pakai kopiah kayak gini nih, makanya nih, kayak gini, pesilat aja kelihatan, kayak gini. Ini mah bukan pejabat, terlihat seperti mau perang. Iya, jadi kan kaget tuh, ya, begitu mobil terdi, ini kaget. Udah tahu-tahu udah begitu berhenti, ya masuk. Masuk digolok, rekek gitu kan. Nah, akhirnya kan amburadul, ya. Itu jadi Cakung tuh, tahun berapa ya? 4, 6, 7 ya. Jadi Cakung, kemudian ya pura-pura kita tidak diberitakan karena malu tuh, ini malu. Dan yang jadi korban itu 12 orang ditembak, meninggal di sana. Dan Ama masih ada bajunya, itu disimpan di dalam kamarnya, banyak bolong tapi Ama nggak apa-apa. Nah, itu Ama yang ambil langsung, ya, Ama yang ambil langsung. Itu banyak bajunya bolong-bolong yang disebut, cuma diamankan. Beliau nggak mau ada di Segala Herang. Nah, itu kan pergerakan seperti itu lah. Dan silat itu waktu itu kan Ama udah sepuh, ya. Nah, banyak yang lanjutin silat-silatnya. Dan salah satu muridnya Amang kan nggak langsung, karena banyak mungkin ya kalau orang banyak muridnya ya, jadi kadang-kadang nggak melatih langsung gerak seperti sekarang ya, cuma ditebak aja. Seperti ada Bahwat, tanya Bahwat di Pakis ya, di Pakis namanya Bahwat. Silat disebut, ditepak bisa langsung. Bisa langsung silat, itu kan, mak kita latihan silat ternyata di tempat, sok bisa mana? Bisa, bahkan sekarang melatih, ya, itu latihan awal mah tinggal latihan ajan, gitu ya, seperti itu. Jadi itu mah baru keadaan corona lah dari beliau. Jadi perjuangannya seperti itu, ya. Dan perkembangannya silat itu kan organisasi Partisan Siliwangi itu kan setelah waktu itu Pak Faisal Tanjung ya, panglimanya diganti jadi Pejuang Siliwangi, kesini jadi Pejuang Siliwangi. Lalu dia awalnya Partisan Siliwangi, pas Panglima TNI-nya Faisal Tanjung, jadi karena ini pergerakannya Siliwangi jadi Pejuang Siliwangi. Karena kan waktu itu memang ya menyatunya dengan rakyat Siliwangi ya. Jadi Pejuang Siliwangi. Sekarang Pejuang Siliwangi ketuanya rata-rata ya tentara.
Ya, adalah tentara, jadi ya, ketua pusatnya lah. Ya, kalau saya mah selingkiran ketua kabupaten Maya ikutan aja. Nah, itu jadi dilihat dari aspek dan silat itu kalau Amapura Direja ya tidak hanya gerak bela diri, tetapi juga ada tasawufnya. Iya. Nah, jadi Mental spiritualnya. spiritual. Nah ini kan yang kadang-kadang kita lupakan. Ya sekarang kita gerakan sebenarnya kan orang-orang dulu yang ingin jadi panglima, senopati di kerajaan kan harus tapa dulu, harus kuat, harus ini baru latihan. Wah kalau lihat di filmnya, wah di pancuran teh ada terjun, gerakan gitu, nanti baru turun gunung gitu kan. Gitu. Bahkan salah satu jurus itu ada yang memang didapatkan dari mimpi gitu Iya. kan, ada dari mimpi Iya. atau memang ada sesuatu situasi mistis yang memang tidak bisa dijabarkan oleh logik Nah, iya, gitu. itu kan karena kemampuan spiritual itu. Spiritual. Saul dengan senantiasa kan membaca sholawat, berzikir, ya kan. Dia jangan bilang itu lah. Ya, kalau pas sudah itu kan, jangan jago-jagoan, gitu kan, jago-jagoan. Nah, sekarang udah nggak zamannya. Kan sebentar lagi kan kiamat lah. Dajjal sudah ada di sebelah barat, cuma rupanya beda. Cuma pengaruhnya aja. Mohon maaf Pak Haji. Berarti dari aspek silat, spiritualis, mental spiritual, olahraga, seni budaya, dan satu lagi apa Bu? Aspek bela diri. Ya. Dari Partisan Siliwangi ini sendiri, aspek mana yang paling utama buat dipelajari Pak Haji di Partisan Siliwangi? Atau ada aspek lain lagi, aspek sosial atau aspek politik pemerintahan mungkin? Kalau saya lihat mempelajari Amapura Direja, ya itu lebih baik kepada aspek mental spiritual, aspek yaitu sosial, aspek sosial dan jadi kan tadi kan apa tasawufnya ya, mental spiritual. Nah, jadi ke sana. Karena gini ya, Ama itu juga pernah ditawari sama Bung Karno. Karena kan Ama itu duriannya ke atasnya, ya. Arya Widodaren datar, ya, terus segala herang, ya, Arya Wangsa Goparana, ya, berarti kan Amar ditawarin jadi bupati Cianjur, ya, jadi kan kata Bung Karno udah jadi bupati Cianjur, tapi beliau tidak mau, ya, jadi malahan saya ke Bung Karno, tolong Bung, saya hanya minta tanah untuk rakyat, jadi minta tanah untuk rakyat. Saya minta tanah untuk rakyat. Dikasihlah tanahnya 500 hektar di Karawang Selatan, sedangkan kawasan industri nggak jelas namanya sekarang. Udah sama penguasa yang punya Pipulu Sihim. Nah, kemudian juga sama di Pakis. Ada 500 hektar. Di Pakis dulu ada SK-nya. Saya tak hafal SK bupatinya ke Pak Rohim di Sekjen. Dan di Lampung. Di Lampung itu kalau nggak lebih 3.000 hektar. Luas. Ya. Buat rakyat. Jadi bukan Amar ditawarin jabatan tapi nggak mau. Akhirnya beliau ya yang ini mah udah jelas orang Kerawang ngolahnya. Tapi sekarang ada status pemerintahan udah nggak jelas kan. Karena udah banyak sekarang dengan regulasi pertanahan. Nah beliau hijrah tahun 50 sekian lah, ya 60 sekian ke Lampung ngurusin tanah itu. Dan membukalah situ pemukiman yang mau bangun itu dengan bermanfaat dengan masyarakat, kemudian mengajar silat juga, mengajar juga. Berarti banyak orang Jawa Barat di Lampung. Tanyalah kalau di Lampung itu Lampung Bandung Barat dan Besir bukan sangat terkenal ya. Jadi kalau kalau orang PS ke sana itu dan bupatinya orang PS, bupatinya orang PS, anggota DPR RI-nya dua-duanya orang PS banyak. Bahkan kalau pemilihan baru katanya suka nanya, ini minta bantuannya ke anaknya Amapura Bu Ede suka juga katanya. Wah, saya gimana itu ini sama bupati ke ibu semua aja. Ya ibu yang pegang menang aja gitu. Menang aja kan. Soalnya kan ini mohon maaf Pak Haji, nama Amapura Direja ini mungkin dari masih SD saya tidak mendengar nama Amapura Direja sebagai salah satu yang sering diceritakan di sekolah dasar ya Pak Haji. Ini sebenarnya menjadi ketertarikan
kita, khususnya saya dan teman-teman di Bacok, sudah ada tidak Pak Haji, buku yang mengupas tentang Amapura Direja dan perjuangan Amapura Direja ini. Menurut saya ini harus dilestarikan. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan tidak kita temukan ya secara eksplisit. Tidak ada, nggak ada. Baik itu SD, SMP maupun SMA, sejarah kemerdekaan itu selalu berbicara tentang Sultan Syahrir, berbicara tentang Muhammad Hatta, berbicara tentang Soekarno, tapi tidak diceritakan ada peran penting dari Amapura Embrionya malah dipakai begitu Pak Haji. Mereka itu seperti aktor intelektualnya ini, aktor intelektual. Kenapa Dia sudah Pak Haji? Ini harus saya tertarik betul ini. Waduh, Pemda nggak bener ya. Waduh, saya bukan pegawai Pemda. kita tuangkan di buku baca? Harus. Oke, ini nanti suatu saat mengupas khusus tentang Amapura Direja. kaitan silat ya, silat persiapan kemerdekaan dan nanti ada Amapura. Siap. Ini ya, sebenarnya ini ya. Beberapa lama ya, beberapa bulan yang lalu itu saya diundang sama Bupati Subang. Ya, salah satu Subang juga kerjasama dengan perguruan tinggi Unpad itu, dan sudah penelitian oleh Profesor Nina Lubis. Ya, Dokter Nina Lubis. Ada penelitian tentang Amapura. Saya bicara kayak tadi pinjam beras TNI itu kan, itu dari hasil penelitian. Cuma saya lihat kurang lengkap. Nah, ada perjuangan-perjuangan di Karawang karena kan basis perjuangan itu amal itu bukan di sana, bukan Subang. Bukan di Kerawang, sok di Pakis di mana itu kan beliau di Pakis Batu Jaya, Cilepar, ya seperti itu. Sampai karena beliau itu dulu banyak kan naik perahu. Ya kalau ke Jakarta naik perahu, ke Lampung naik perahu, ya naik perahu ke Jakarta, ke Lampung juga naik perahu. Kan dekat dari Batu Jaya, dari Pakis ya. Kan awalnya Pakis itu ya Batu Jaya. Iya, Batu Jaya dulu. Terpecah tahun 80-an, baru jadi Pakis Jaya kan. Batu Jaya jadi 3 kecamatan ya. Justru kan beliau itu perjuangannya banyak di sana sebenarnya. Ya, jadi bagaimana membuka hutan di pinggir sama dengan kondisi existing di Lampung. Seperti itu dikasihnya. Bahkan di Lampung itu ya nama beliau luar biasa lah. Ya, di Lampung itu. Dan itu yang membuat kabupaten itu warganya itu orang Lampung. Ya, jadi kalau tiap tahun itu kan ada yang diadakan provinsi ya. Nah, sekali daerah itu. Saya kemarin ngobrol sama daerah Kabupaten Subang, Kang, cobalah nanti kan ada haulan apa di sini tempat itu kan luar biasa. Cuma kan memang amal itu nggak mau. Dari dulu nggak mau. Dikasih ini sama Bung Karno, dikasih penghargaan pahlawan nggak mau. Jadi kayaknya nggak mau dituliskan juga. Nggak, kalau itu kan tugas kita. Oh iya. Kan ini kan dalam rangka kebaikan. Betul. Ya, untuk menularkan kebaikan kepada Nilai-nilai luhur. Nilai-nilai perjuangannya. Memang kayaknya keikhlasannya tinggi bukan main. Ya, jadi beliau itu kan ditawarin jabatan nggak mau, ditawarin bahkan orang-orang muridnya itu jadi menteri jadi apa, ya. Dan yang patuh itu kan sama tetangga kan, kalau misalnya kawan-kawan kita ketemu sama tetangga, ya kita undangnya. Saya belum kita diskusi, beliau nggak pernah. Jadi sekretaris sama terus, saya ngomong, jangan ngomong. Saya cuma ke orang dia kata deh, bah, abang sudah saya mendengar lagi siapa yang masalah ngobrol di depan. Jadi kalau saya yang ngobrol, cuma saya pun ada sakti juga. Kalau saya kan Aceh, anak cepat pohon. Saya anak cepat pintar juga. Kang Ajam, saya ingat saya pernah baca buku puisi Lilin-Lilin 45. Di sana ada puisi Rengas Dengklok 1 dan Rengas Dengklok 2 yang mencantumkan tokoh-tokoh silat itu. Dari Batu Jaya, ada Joi, ada Duro, ada Saleh. Dari Bedang Asem ke sininya ada Mualim Satiri. Dan memang nama Amapura Direja ini malah tidak tertuang di sana. Padahal ini tokoh yang bukan main. Itu betul. Jadi kan beliau jadi guru ya. Tahun 60-an itu pergerakannya 50 tahun, beliau kan pergerakannya ya Dengklok sana. Ya Rengas Dengklok, ya mana Dengklok kan Batu Jaya, ya sampai ke Lampung kan nyebrang, pulang pergi lewat pakai perahu, itu. Dan ya itu bagian pasukan dulu sebenarnya. Ya cuma kan kalau misalnya kita masih ada orang tua itu, ya anggota PS bukan anggota PS. Iya. Kebanyakan itu. Saya datang ke Sambo, banyak keluarga di Sambo cerita
tentang PS tuh sampai merinding Pak. Iya. Ada pesilat-pesilat PS yang di salah satu ceritanya diberikan di pos-pos tentara. Itu kalau datang Belanda cuma cetoknya doang di dalam cerita itu. Tumbang. Itu kehebatan Laduni dari silat atau di silat itu. Karena hatinya jalan waktu. Itu sebenarnya jadi disertasi atau bukan. penelitian. Saya itu mau ini Pak Haji, Kang Ajang. Ini Kang Ajang, ini panggilan buat silat. Panggilan buat pasukan Kang Ajang. Jadi begini Kang Ajang. Jadi saya ini mau bikin penelitian. Saya ambil adalah pengaruh aspek mental ke spiritual pencaksilat terhadap ilmu laduni. Menarik buat saya. Iya, artinya saya ini Pak, karena kajian pustaka, saya sering sekali mendapatkan info bahwa banyak pesilat itu yang mendapatkan jurus-jurus silat justru bukan karena dia belajar sama orang lain, justru memang dia datang terilhami dengan sendirinya. Nah, itu yang pengen saya kaji, Pak Haji. Nah, kan sebenarnya laduni itu tidak ujug-ujug ya. Iya. Tidak tiba-tiba. Ini ya, contohnya orang yang mahabbah ke kiai, dia kiai besar, dia kan ngaji cuma nyuguhan kiai, nyiapin sarung kiai, nyiapin apa gitu kan, nggak masalah kayak orang itu ngaji, nggak ngedengerin gitu kan, cuma siapin kiai apa, melayani kiai, udah ngelakuin sendalnya apanya, begitu kayaknya nggak ada, meninggal, orang ini ya hebat, baca kitabnya apa, dan lanjut, maksudnya dari orang hebat, nah ini salah satu. Nah, ternyata kan laduni itu kan berproses, ada berproses spiritual dan berproses pengabdian, banyak prosesnya lah ya, banyak dilihat aspeknya. Nah, termasuk ini juga sama, ya. Saya kalau dia misalnya punya pura derajat bisa gitu, ya, karena amat bisa, mau lagi bisa. Nah, jadi mana bisa jadi bisa, bukan keyakinan. Ini satu lagi Pak Haji yang membuat saya tertarik. Kata pencak dan silat sebenarnya itu adalah kata yang dipopulerkan pertama kali oleh Pak Pisan Siliwangi sebenarnya. Dan kata pencak itu biasanya digunakan oleh orang-orang di Jawa itu sudah Pak Haji. Diartikan kata pencak. Terus kata silat itu adanya di Sumatera. Justru saya berpikir jangan-jangan Amapura Direja yang datang ke Sumatera mengembangkan silat di sana, menjadi silat di sana Pak Haji. Ini saya pengen kaji betul ini sebenarnya. Karena memang posisinya setiap daerah namanya beda Pak Haji. Contoh di Makassar itu namanya Uwa. Beda. Ewa. Terus di Ewa Una. Terus di Sumatera, tapi sekarang justru di Sumatera itu silat. Silat itu berasal dari kata apa? Serapan dari bahasa Arab dari kata silah. Hubungan. Oh, ini nyambung gitu. Ini Pak. Kita harus kapan-kapan nanti kan kawan-kawan ke BUMD ya setelah. Insya Allah. Nah, ini harus ngajak, harus kita ke sana ke Lampung. Lampung kan bagian Sumatera. Ya, tahun 50, 57 belum apa-apa. Wah, udah sekarang kan udah maju. Dan beliau yang mengajarkan sampai orang Lampung mahabbah sekali, sangat mahabbah. Kesejarannya sampai. Makanya saya kepikiran langsung. Beliau yang ngajarin di Lampung itu ngajarin silat, ngajarin agama, sampai ngajarin pertanian, ditambah seperti apa. Jadi kan beliau kan hanya ingin jadi bermanfaat aja gitu kan sama presiden. Jadi nggak mau jabatan, nggak mau apa, ditawarin jadi menteri, jadi itu nggak mau. Bung Karno juga sampai pusing. Ya akhirnya kan ya itulah ya sosok Amapura Direja. Jadi saya juga tertarik kapan-kapan kita ke Lampung lah. Siap. Kebetulan Bupati Lampungnya teman saya juga, anggota DPR RI-nya juga. Kalau kita kita ke Lampung nih, ya, atau nanti kita pas ulang tahun PS 100 tahun dengan Denglok kita ketemuan dulu. Siap. Ya kita jadi panitia. Saya mau ngadain berdoa bersama lah. Mudah-mudahan kita panitianya nanti juga dari Pacok ya. Nah, dengan masjid sana, SM, Ormas, apa kita berdoa aja gitu, baca sholawat, berdoa zikir, gitu kan. Nah, nanti kan dibacakan sejarahnya, perjalanannya, ya kita. Di masing-masing bulan atau apa. Kalau ini mah saya pernah lihat, kalau nggak salah lihat gitu, karena saya sering di Subang gitu ya.
kan belum pernah lihat movie saya, cuman jika Jenderal Sudirman seperti itu sosoknya apakah benar mirip seperti itu atau Temenan, dia temenan. teman? Kalau komunikasi dengan, kan nih, waktu minta bantuan Siliwangi juga dengan Sudirman. Nggak tahu, nggak ada HP, pakai hasil parupuyan ya. Telepati. Nggak tahu itu kan. Jadi kan emang bajunya gitu. Beliau suka pakai jaket, mana-mana pakai jas. Ya, jadi kan jadi petani juga bawa itu selalu pakai jas. Yang lain kan hitam-hitam apa gitu. Beliau pakai jas, ya. Dari aspek seni gimana Pak Haji? Nah, sama ini Jaipongan ya. Jaipongan itu asalnya di Kerawang. Sama. Ini juga dari silat. Iya. Ya. Tadi kan aspek bela diri, religi, ya mental spiritual. Nah, seni yang terkenal di Jawa Barat bahkan di Indonesia Jaipongan. Itu kan dari Goyang Karawang. Goyang Karawang itu Jaipongan. Film Jaipongan kemarin. Itu akhirnya 2 ribut itu ya. Nah, yang jelas itu kan Jaipongan itu kan gerakannya dari silat awalnya. Jadi awalnya itu Jaipongan itu dari pencaksilat, kemudian jadi pencuban. Ya, pencuban itu kan ibing Jaipong tapi dengan gerakan silat. Ya, semua presiden-presiden setiap ada keliningan tahun 80-an ya, tahun 80-an ada keliningan pasti diawali dengan sinden ngibing dulu pencugan. Pencugannya ya pasti ada gerakan silat, gerakan eproknya ya, gerakan sambil duduk, gerakan ini. Nah itu kan gerakan silat ya. Kemudian ketuk pilu ya, dari pencuban ke ketuk pilu baru ke Jaipongan. Nah hanya Jaipongan itu besarkan oleh Pak Gugum Gumbira. Pak Gugum Gumbira itu orang Bandung, seniman Bandung. Nah, beliau datang ke Kerawang melihat setiap kampung itu keliningan-keliningan. Keliningan di kampung kan ada keliningan dan beliau dari desa melihat Jaipong, bahkan ada bajidoran ya, bajidoran itu kan jogetnya kayak jalan tapi gendangnya pecuk gitu kan. Nah, terus ujung-ujungnya nyawer. Ujungnya nyawer itu kan bajidoran dulu tahun 80-an. Nah itu ada di mana-mana. Kemudian beliau itu ya membawa tepak gendang pertama itu, tepak gendang dulu kan sebenarnya ketuk pilu itu dari Bandung ya. Tepak gendangnya yang landai-landai saja seperti dengung. Enggak ada. Kalau silat kan prak tung kan ya. Beda. Kalau dulu mah itu di Bandung. Nah, di Kerawang di awal dimotor oleh Abah Haji Suwanda. Ya. Yang tadi pura itu ya, Abah Haji Suwanda. Beliau lah yang membuat inovasi tepak-tepakan gendang seperti itu. Akhirnya beliau ya semua mengikuti ya, grup Jaipong mengikuti ya tepak gendang Pak Abah Haji Suwanda. Kemudian dibawa, Haji Suwanda diadop sama Pak Gugum Gumbira di Bandung, membuat kaset rekaman sampai maju lah. Jadi sampai ada lagunya Daun Pulus. Daun pulus keser pojong. Nah, daun pulus keser pojong itu daun pulus menghasilkan duit, katanya itu. Keser pojong itu memindahkan padepokan seninya Pak Gugum ya. Dari ke keser pojong. Terus kemudian ada lagi ya buat jagong. Ya, lampu yang jorang itu kan. Dulu kan silat kan kayak gitu. Buat jagong. Oh, buat jagong. Yang jorang. Oh iya. Mimiti buka baju ketinggal rembai bulu non ngarana begitu. Buah jagong. Padahal kan itu nah perkembangannya sekarang itu kan seni itu kan sekarang Jaipong udah beda gerakannya, tidak hanya silat tapi juga tari Bali ya, lebih modern juga ada break dance-nya. Nah itu kan beda. Kalau keasliannya ya pencukan ya silat, keasliannya itu gerakan-gerakan itunya itu dari Kerawang ya, itu sih Kerawang luar biasa lah hebat. Ini saya minta bacok ya untuk terus jangan bosan-bosan. Insya Allah. Ini juga Bapak dosen, nanti ada keberkahan di balik Amin. Kerawang ya. Yang utama kita niatkan segala apa yang kita laksanakan hari ini dan diperlukan di silat ini pun dengan niat ibadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Iya. Dan kita mendapatkan ridha Allah. Apapun jadi apapun, satu saya akan selalu ditanamkan sama orang tua. Satu niatan ibadah.
Mau Anda jadi apa, jadi pegawai, jadi apa gitu, di organisasi apa, niatan ibadah. Insya Allah itu dapat pahala. Kedua, jadilah yang bermanfaat. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia, organisasi itu bermanfaat. Ketiga, jangan berhenti untuk berpikir dan bekerja. Ini kan bagian dari berpikir dan bekerja. Nah, gitu kan. Jangan berhenti berpikir terus bagaimana ini, kalau bagaimana, tunjukkan bagaimana yang banyak. Ya. Dan Berarti Pancasila bukan harus bisa berpikir ya. bukan itu Pancasila. ya oke ya itu saja lah. Siap, Ini siap. sudah siang ya, saya banyak ditunggu itu. Siap. Ditunggu. Jadi nanti kapan-kapan kita sudah gitu. Siap, Saya juga siap. mau cari. Terima kasih Kang Ajeng. Kalau dipanjangin panjang obrolan kita bilang. Nggak akan selesai. Cerita Kerawang nggak akan selesai. Apalagi cerita Kerawang. udah, Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Amin, wa amin, amin, amin. dan banyak bermanfaatan yang bisa kita ambil. Amin. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacok. Berbagi cerita orang Karawang. Lestari budaya. Lestari silat Karawang. Terima kasih.